Perkenalkan, nama saya Fiorina dengan NIM 1911320053, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kota Bogor. Baik, di sini saya akan menjelaskan layanan informasi mengenai jenis-jenis gangguan mental yang dialami oleh golongan remaja. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan layanan informasi mengenai jenis-jenis gangguan kejiwaan yang rentan dialami oleh remaja. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Klien tidak hanya peserta didik, tetapi bisa juga orang tua atau wali. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan macam-macam gangguan jiwa yang dialami oleh remaja. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental, sebab banyak faktor resiko yang dihadapi remaja yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres selama masa remaja antara lain keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, serta peningkatan akses dan penggunaan teknologi. Faktor penentu lainnya termasuk kondisi rumah tangga dan kekerasan seksual yang rentan menimpa para remaja. Lantas, jenis-jenis gangguan mental seperti apa yang rentan dialami para remaja? Yang pertama yaitu gangguan emosi. Gangguan emosi umumnya muncul pada masa remaja. Selain depresi atau kecemasan, remaja dengan gangguan emosi bisa mengalami sifat mudah marah, frustasi, atau marah secara berlebihan. Selain gejala psikologis, gangguan emosi juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau mual. Gangguan emosional bisa sangat mempengaruhi kinerja di sekolahnya. Jika tidak segera ditangani, remaja yang mengalami gangguan emosi dapat mengalami gejala lebih buruk seperti mengisolasi diri hingga punya pikiran bunuh diri. Perilaku. Masalah perilaku pada masa kanak-kanak merupakan penyebab utama kedua gangguan mental pada remaja. Gangguan perilaku pada masa kanak-kanak, contohnya ADHD yang ditandai dengan kesulitan fokus dan gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku merusak atau menantang. Masalah perilaku ini juga dapat mempengaruhi kinerja sekolah dan beresiko menimbulkan perilaku kriminal pada remaja. Yang ketiga yaitu gangguan makan. Gangguan makan biasanya muncul pada masa remaja dan dewasa muda. Gangguan makan lebih sering menyerang wanita daripada pria. Contohnya, gangguan makan yang bisa dialami remaja adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan yang ditandai dengan membatasi kalori atau makan berlebihan. Gangguan makan berisiko merusak kesehatan dan seringkali muncul bersamaan dengan depresi, kecemasan, atau penyalahgunaan zat. Dan yang keempat, psikologis. Gejala psikologis paling sering muncul pada akhir masa remaja atau awal masa remaja. Gejala dapat berupa halusinasi atau delusi. Gejala ini dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari
dan mempengaruhi kinerja sekolahnya. Psikologis juga bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat atau pelanggaran hak asasi manusia yang sering disebut dengan HAM. Yang kelima yaitu menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Ada sejumlah faktor resiko yang memicu perilaku bunuh diri pada remaja. Misalnya penggunaan alkohol yang berbahaya, pelecehan di masa kanak-kanak, dan hambatan dalam mengakses perawatan mental. Selain itu, media sosial juga kini menjadi penyebab bunuh diri terbesar pada anak remaja. Pasalnya, media sosial bisa menuntut banyak hal pada anak remaja seperti citra diri dan kehidupan yang cenderung konsumtif. Dan yang keenam, perilaku pengambilan resiko. Para remaja rentan mengambil banyak resiko seperti resiko melakukan hubungan seksual dini, merokok, minum alkohol, hingga penyalahgunaan narkoba. Tindakan kekerasan adalah perilaku pengambilan resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan, cedera, keterlibatan dengan kejahatan, hingga kematian. Dan di sini juga ada komplikasi gangguan mental. Gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak dapat diatasi bisa memicu gangguan mental lainnya. Beberapa komplikasi yang bisa muncul adalah perasaan tidak bahagia dalam hidup, konflik dengan anggota keluarga, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, terasing dari kehidupan sosial, kecanduan rokok, alkohol atau nafsa, keinginan untuk bunuh diri dan mencelakai orang lain, terjerat masalah hukum dan keuangan, dan rentan sakit akibat sistem kekebalan tubuh menurun. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan cara pencegahan gangguan mental. Tapi tidak semua gangguan mental dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental, yaitu tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Coba latihan untuk menenangkan pikiran dan relaksasi, misalnya dengan meditasi dan yoga. Jangan merokok dan menggunakan nafsa. Batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai, dan segera ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental.